Pernah kebayang nggak kalau sebuah buku yang umurnya udah 2000 tahun ternyata bisa jadi semacam panduan buat kita hidup di zaman sekarang? Nah, buku itu ada. Judulnya Wacana Seimbang, karya Sugan. Buku ini ditulis di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Tapi isinya justru resep buat nemuin integritas, sesuatu yang jujur aja kayaknya relevan banget ya sama kondisi kita saat ini. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Kanon negara telah rusak dan tidak lagi digunakan. Dengerin deh kutipan ini. Ini bukan sekedar kalimat biasa, tapi potret nyata dari Tiongkok di abad kedua. Coba bayangin, sebuah dunia di mana hukum udah nggak ada artinya, tatanan sosial hancur berantakan. Nah, itulah dunia tempat Sugan hidup. Dan justru di tengah reruntuhan itulah, dia memutuskan untuk mulai menulis. Ini dia pertanyaan kuncinya. Saat para jenderal sibuk berperang, saat para politisi berebut sisa-sisa kekuasaan, Shugan malah milih jalan yang beda banget. Dia menyendiri bukan dengan pedang di tangan, tapi dengan kuas dan tinta. Kenapa ya? Jawabannya mungkin nggak seperti yang kita duga. Oke, supaya kita paham pemikiran Zugan, kita harus time travel dulu ke zamannya. Akhir dinasti Han itu adalah era yang penuh banget sama korupsi dan politik faksi. Kedengeran familiar nggak? Orang-orang di masa itu lebih mentingin citra dan koneksi daripada prestasi nyata. Kalau pakai istilah zaman sekarang, mereka itu sibuk banget bangun personal branding. Nah, di tengah semua kekacauan itu, Zugan ngambil pilihan yang radikal. Dia nggak mau ikut-ikutan main di panggung politik. Sebaliknya, dia justru menarik diri buat jadi semacam dokter. Tapi bukan dokter buat tubuh lo ya, melainkan dokter buat jiwa peradabannya. Dia pengen mendiagnosis penyakit moral apa sih yang sebenarnya lagi merusak semuanya dari dalam? Jadi, apa hasil diagnosisnya? Menurut Shugan, ada satu penyakit utama, penyakit nama palsu. Intinya gini, masyarakatnya itu udah terobsesi banget sama reputasi. Citra jadi jauh lebih penting daripada kenyataan. Apa yang kelihatan di luar udah ngalahin apa yang sebenarnya ada di dalam. Coba deh lihat tabel di sini. Ini inti masalahnya. Di kolom kiri ada Ming. Ini soal reputasi kosong, ketenaran yang dangkal, dan koneksi sosial. Terus di kanan ada Shi. Ini soal pencapaian nyata, bukti yang bisa diverifikasi, substansi yang sejati. Menurut Shugan, masyarakatnya udah salah total. Mereka lebih memuja Ming di sebelah kiri dan total mengabaikan Shi yang di sebelah kanan. Kutipan ini, nusuk banget ya. Maksudnya orang lebih seneng punya jabatan dengan nama mentereng, tapi kerjanya nggak jelas, daripada ngerjain sesuatu yang penting tapi nggak dapet sorotan. Ini kan kritik super pedas buat budaya yang gila penampilan, sesuatu yang kayaknya kita rasain banget deh di era media sosial sekarang. Tapi, Sugan nggak berhenti di diagnosis doang. Dia juga nawarin resepnya. Dan obatnya itu cuma satu kata, keseimbangan. Menurut dia, cara buat ngelawan segala jenis ekstremisme, baik dalam pikiran maupun tindakan, kuncinya cuma satu, temukan jalan tengah. Jadi apa sih zong atau keseimbangan itu? Ini bukan soal cari aman atau jadi abu-abu ya. Bayangin aja kayak seorang koki yang lagi nyari takaran bumbu yang pas. Kebanyakan garam, masakannya jadi ancur. Terlalu sedikit, rasanya hambar. Nah, prinsip yang sama juga berlaku buat kebajikan. Keberanian yang kelewatan batas jadi kecerobohan. Kejujuran yang terlalu ekstrim malah jadi kejam. Coba kita lihat kisah Wei Xing ini biar lebih kebayang. Langkah pertama, dia janji mau ketemu istrinya di pinggir sungai. Oke, terus tiba-tiba sungainya banjir. Nah, disinilah masalahnya. Karena dia mau menempati janji secara ekstrim, dia nolak buat pergi nyelamatin diri. Hasilnya, ya dia tenggelam. Kesetiaan yang berlebihan malah jadi kebodohan yang fatal. Itulah bahayanya kalau kita kehilangan keseimbangan. Oke, sekarang kita sambungin lagi konsep keseimbangan tadi sama penyakit nama palsu. Jadi, gimana caranya Shugan pakai ide keseimbangan ini buat nyembuhin masyarakat yang udah tergila-gila sama citra? Ini dia inti resepnya. Ketika sebuah kenyataan telah terbentuk, namanya akan mengikutinya. Jangan dibalik ya. Jangan kejar reputasinya dulu baru berharap hasilnya nyusul. Lakukan pekerjaannya, ciptakan hasilnya, bangun substansinya dulu. Nah, nanti reputasi yang sejati itu bakal datang sendiri secara alami. Utamakan kerisih, baru kambing akan mengikuti. Filosofi ini nggak cuma buat individu loh. Sugan juga menerapkannya buat kepemimpinan. Dan idenya ini, revolusioner banget buat zamannya. Dia secara terang-terangan nantang sistem yang udah mapan, yang ngatur siapa yang boleh jadi pemimpin dan siapa yang enggak. Ini argumen yang luar biasa berani pada masanya. Waktu semua orang nilai pejabat dari citra moralnya, Sugan datang dan bilang, tunggu dulu, dia bisa kerja nggak? Dia kompeten nggak?
Buat Sugan, efektivitas nyata dalam memerintah itu jauh lebih penting daripada sekedar pamer kesalehan di depan publik. Aku memandang keempat penjuru frustrasi karena tak punya tempat untuk berkendara. Baris ini bukan cuma puisi. Ini curahan hati Sugan sendiri. Dia itu orang yang sangat berbakat, tapi jalannya terhalang sama sistem. Ibaratnya, dia punya mesin yang bagus banget, tapi nggak ada jalan yang tersedia buat dia, cuma karena dia bukan dari kalangan elit. Tapi jangan salah paham dulu, Sugan bukan berarti cuma nyari teknokrat yang dingin tanpa perasaan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pemimpin idealnya itu adalah pemimpin yang utuh, seorang generalis yang bijaksana. Dia mau pemimpin yang punya kompetensi, tapi juga punya landasan moral yang kuat. Yang dia tolak itu adalah moralitas palsu, bukan moralitas itu sendiri. 2000 tahun udah berlalu. Terus, kenapa kita masih perlu dengerin suara Sugan? Jawabannya sebenarnya sederhana banget. Karena pesannya tentang keseimbangan dan integritas itu justru makin relevan di dunia kita yang makin hari makin bising ini. Inilah warisan Sugan buat kita. Di tengah dunia yang terobsesi sama gaya dan citra, dia ngingetin kita buat selalu kembali ke substansi, buat memilih integritas di atas popularitas, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungkan. Di era personal branding, di mana kayaknya semua orang sibuk moles nama mereka di media sosial, apa sih artinya mencari kenyataan? Gimana caranya kita bisa mastiin kalau di balik semua foto dan status yang kita atur sedemikian rupa, ada substansi nyata yang benar-benar kita bangun? Nah, itulah tantangan yang diwariskan Sugan untuk kita semua.